Shalom, di minggu ini kita akan belajar mengenal alam semesta dengan subtema benda alam ciptaan Tuhan. Apa saja itu? Kita simak bersama-sama yuk. Sejuk segar, tralalalala. Sejuk segar, trilililili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi. Anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali. Bunga-bunga mekar berseri, anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Hai hai hai, anak kelas A1 dan kelas A2. Bertemu lagi dengan Ibu Ifta hari ini. Sangat senang sekali ya. Tetap sehat, semangat dan ceria. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, seminggu yang lalu anak-anak sudah belajar bersama dengan Ibu Cici, yaitu tentang alat komunikasi modern. Hari ini Bu Ifta ini sedang berada di halaman sekolah ya. Sekolah Kristen Aletheia Malang. Di depan Bu Ifta ada kolam renang dan di belakangnya Bu Ifta ini adalah taman bermain atau playground ya. KBTK Kristen Aletheia Malang. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda alam ciptaan siapa? Tuhan. Iya betul anak-anak. Benda-benda alam yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ayo siapa saja yang bisa menyebutkan benda-benda alam ciptaan Tuhan? Ada apa anak-anak? Air, udara, tanah, ada apa lagi? Batu, kayu, dan sebagainya. Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya semua untuk kebutuhan manusia. Tuhan sangat baik dan luar biasa. Oke anak-anak, sekarang kita akan mulai ya pembelajarannya. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang air ya. Anak-anak, di mana-mana kita bisa mendapatkan air. Air, sumber mata air ada di sumur, ada di sungai, kemudian di danau, laut, semua anak-anak ada airnya. Air sangat berguna manusia. Bagi manusia, kalau tidak ada air, semua makhluk hidup akan mati anak-anak ya. Air itu anak-anak sangat berguna untuk tumbuh-tumbuhan, untuk hewan, dan juga untuk manusia. Untuk apa saja anak-anak? Untuk mandi. Untuk apa lagi? Kalau kita haus, untuk minum, untuk mencuci, untuk apa lagi anak-anak? Ya, menyiram tanaman dan sebagainya. Anak-anak, bagaimana sih sifat air itu? Sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian air itu bentuknya bagaimana? Berubah-ubah sesuai dengan tempatnya ya. Jadi air itu termasuk benda cair ya, termasuk benda cair dan bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Ayo semua diperhatikan. Ini air di dalam botol. Bentuknya seperti apa anak-anak? Botol. Kalau air ini Bu Ifta tuangkan ke dalam gelas, semua perhatikan. Nah, bentuknya seperti apa anak-anak? Seperti gelas. Kalau air dalam gelas ini Bu Ifta tuangkan ke dalam mangkok, perhatikan semua. Nah, bentuknya seperti apa? Mangkok ya. Jadi air itu bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Anak-anak boleh bermain di rumah dengan menyediakan air dan juga tempat yang bermacam-macam. Nanti dituangkan di dalam gelas,
botol, mangkok, dan sebagainya. Nah, itu anak-anak ya, air sangat berguna bagi kita semua. Air gunanya sangat banyak. Air berguna untuk kita. Air untuk mandi, air untuk masak, air untuk cuci, air untuk minum. Oke, hebat semua. Yang berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang benda ciptaan Tuhan yang lain, yaitu udara. Pagi ini anak-anak udaranya sangat sejuk sekali. Udaranya sangat segar sekali anak-anak ya. Udara itu tidak bisa kita lihat. Siapa bisa melihat udara? Ayo, siapa bisa melihat udara? Tidak bisa anak-anak. Udara adalah benda gas. Udara tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Wah, udaranya sangat sejuk, udaranya sangat dingin. Hari ini udaranya panas dan sebagainya. Udara bisa kita rasakan. Anak-anak, udara juga sangat berguna bagi makhluk hidup. Bayangkan kalau kita nggak ada udara, anak-anak. Wah, kita tidak bisa bernafas. Kita akan mati ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia kalau nggak ada udara akan mati. Ayo sekarang hidungnya, coba hidungnya ditekan gini, mulutnya ditutup. Ya, selama 5 hitungan kita tidak bisa bernafas. Nah, coba anak-anak tahan apa enggak? 1, 2, 3. Aduh, enggak bisa bernafas, Bu Ifta. Ini dadanya rasanya sesak. Nah, itu anak-anak ya. Udara berguna untuk bernafas. Udara sangat penting bagi manusia. Nah, kalau udara yang bergerak itu disebut angin. Angin juga berguna bagi manusia. Nah, kemudian anak-anak, kegiatan anak-anak di rumah apa? Yaitu meniup balon ya. Balon itu diisi dengan udara. Kemudian bermain kipas balon di rumah ya. Bersama dengan mama atau dengan papa bermain kipas balon. Wah, sejuk sekali udaranya hari ini ya. Setiap hari, setiap detik kita bernafas memerlukan udara. Udara sangat berguna bagi manusia. Oke anak-anak, kita lanjut lagi, yaitu belajar tentang benda alam, yaitu tanah. Tanah berada di sekitar kita. Di mana-mana juga ada tanah. Yang Bu Ifta injak, yang anak-anak injak itu adalah tanah. Tanah berguna untuk mendirikan rumah ya. Tempat mendirikan rumah itu di tanah. Kemudian apalagi anak-anak, tempat untuk tanaman tumbuh itu juga ada di tanah anak-anak ya. Nah anak-anak, tanah itu ini Bu Ita tunjukkan, ada tanah yang subur dan ada tanah yang tandus. Kalau tanah yang subur berwarna kehitam-hitaman, ini seperti ini anak-anak ya. Ini tanah yang subur. Kalau tanah yang tandus itu anak-anak biasanya tanahnya itu anak-anak keras, kering ya, enggak bisa ditanami. Kalau yang bisa ditanami tumbuh-tumbuhan adalah tanah yang subur. Tanah anak-anak juga bisa dibuat batu bata untuk membangun rumah. Juga tanah bisa dibuat untuk berbagai macam kerajinan, misalnya gentong, kuali, kendi, itu alat-alat kerajinan dari tanah. Nah, kita hidup ada di daratan, yaitu di atas tanah. Nah, anak-anak tugasnya yaitu menanam bunga. Nah, menanam bunga, praktek menanam bunga bersama mama di rumah. Ini di dalam pot ini ada tanahnya, karena tanaman ini tumbuh di tanah anak-anak ya, memerlukan tanah dan juga disiram dengan air. Nah, anak-anak bisa ya di rumah ya. Oke. Bagus, good job. Sekarang kita akan belajar tentang batu, anak-anak. Nah, batu ini juga termasuk benda alam ciptaan Tuhan. Batu ini anak-anak, ini kita bawa batu ini. Batu ini sangat keras ya. Warnanya hitam, keras anak-anak, juga berat. Batu ini
Anak-anak diciptakan oleh Tuhan. Berguna untuk apa? Berguna untuk membangun rumah juga, untuk pondasi. Kalau kita mau membangun rumah, pondasinya dasarnya memakai batu supaya rumahnya itu bisa kuat, anak-anak ya. Batu bisa kita temukan di mana-mana, di sungai, kemudian juga di halaman rumah dan sebagainya ada batu. Anak-anak tugasnya yaitu mencari batu 5 saja. Ini seperti Bu Ifta, ini batunya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian batu ini nanti diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ini yang paling besar sendiri. Terus ini ya. Nah, ini urutannya, ini ketiga, terus ini keempat, ini yang paling kecil sendiri. Oke, anak-anak bisa ya, nanti diurutkan. Terus batu yang kecil-kecil itu juga namanya apa? Kerikil. Ini batu yang kecil-kecil namanya kerikil, juga berguna untuk membangun rumah. Nah, anak-anak tugasnya yaitu apa tadi? Mencari batu di sekitar rumah, diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian membuat bentuk rumah dari apa, anak-anak? Diberi kerikil-kerikil ya, gambar bentuk rumah, kemudian dengan menggunakan kerikil-kerikil. Nanti contohnya, videonya akan Bu Ifta kirimkan. Oke, pinter, tetap semangat. Yang terakhir kita akan belajar tentang benda alam, yaitu kayu. Kayu ini berasal dari pohon ya. Kayu ini juga sangat berguna untuk manusia, untuk membangun rumah, untuk membuat meja, membuat kursi, membuat alat kerajinan, almari di rumah, perabot di rumah itu banyak menggunakan kayu, anak-anak ya. Ini ada pohon ini, anak-anak ya. Kayu itu berasal dari pohon. Ini di belakang kita ada pohon. Nah, itu anak-anak dipotong, digergaji. Nah, itu bisa digunakan untuk berbagai macam perabot rumah. Nah, anak-anak ada kayu jati, ada kayu mahoni, ada kayu pinus ya, kemudian kayu sengon dan sebagainya. Ini kita punya kayu. Kayu ini bisa dipakai untuk apa juga, untuk belajar berbagai macam bentuk balok ini ya. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kegiatannya yaitu membuat bermain, menyusun lidi atau tusuk gigi atau korek api atau stiknya es krim itu nanti dibentuk menjadi angka 1 sampai angka 10 ya. Bu Ifta akan kasih contoh melalui video tutorialnya ya, yang akan Bu Ifta kirimkan. Oke anak-anak, tetap sehat, tetap semangat dan tetap ceria. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.